Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kasman Nurung. Dengan NIM C14012725 dari Departemen Budidaya Perairan Angkatan 58. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi praktikum dari pertemuan 1 sampai 14, lebih tepatnya 1 sampai 11 sih, karena 12 sampai 13 itu presentasi. Terus ini tuh dari mata kuliah Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik. Tuh. Jadi yang pertama itu kita akan membahas ciri seksual primer dan sekunder. Nah, ciri seksual primer itu merupakan ciri yang berkaitan langsung dengan proses reproduksi. Nah, untuk jantan itu ada testis, kalau yang betina itu ada ovarium. Ini bisa lihat di gambar ini, yang testis itu yang kanan, untuk jantan yang kiri itu yang betina. Bedanya di mana? Bedanya kalau di betina dia itu of course ada ovariumnya, terus dia juga ada oviduknya di sini. Kalau misalnya yang jantan itu dia itu ada testisnya di sini, terus dia juga ada vas deferens di mana ini saluran pembuangan gitu sih jatuhnya. Jadi dari testis itu nanti ngalir di sini ke lubang pembuangannya. Ini tempat keluarnya si sperma. Terus di sini sama-sama ada saluran urogenital gitu. Terus untuk ciri seksual sekunder, dia itu ciri seksual sekunder itu basically kebagi jadi dua, yaitu yang menyangkut organ alat bantu pada pemijahan seperti alat bantu kopulasi, terus juga ovipositor, di mana ovipositor merupakan organ atau tempat penempatan telur. Terus yang ketiga itu adalah pengeraman. Sama di ciri seksual sekunder itu juga berkaitan dengan bentuk dan warna bagian tertentu dalam tubuh ikan. Terus ini ada perbedaan ciri seksual secara garis besar itu kebagi jadi dua. Yang pertama itu ada dimorfisme sama dikromatisme. Dimorfisme dia itu lebih ke ciri fisik. Contohnya apa? Contohnya itu dia itu kayak ada bentuk sirip, bentuk tubuh, bentuk abdomen, bentuk mulut dan lain sebagainya. Terus kalau dikromatisme dia itu lebih terfokus kepada warna. Ini ada contoh di kanan. Ini tuh ada dua ikan yang sama dengan berbeda jenis kelamin. Yang bawah itu ikan jenis jantan, yang atas itu ikan jenis betina. Dilihatnya dari mana? Pertama dari ciri dimorfismenya. Kalau ikan jantan, dia itu abdomennya lebih kecil dibandingkan ikan yang betina. Ini terlihat jelas ikannya itu lebih besar abdomennya. Terus juga bisa dilihat dari warna kalau di kromatisme. Kalau ikan jantan itu warna itu lebih vibrant. Nih, lihat ada birunya. Birunya lebih nyala dibandingkan ikan si betina. Si betina ini lebih pucat gitu jatuhnya. Terus juga ciri dimorfisme lainnya itu mungkin ke bentuk sirip ekor. Di mana untuk sirip ekornya itu sendiri, ini tuh seperti sirip anus ya. Kalau ini ikan betina sirip anusnya tidak ada, tapi untuk ikan jantan dia itu seperti ada perpanjangan gitu. Ini ya bahwa bentuknya lebih menarik dibandingkan ikan betina. Terus juga, mungkin ke fungsi, kayak kenapa ikan jantan lebih menarik, karena mungkin untuk, menarik bukan mungkin, karena, lebih menarik gunanya itu untuk menarik ikan betina dalam proses pemijahan, seperti itu. Terus ini ada materi TKG intinya, tapi dia itu masuk ke subbab perkembangan gonad dan gambaran histologis atau seluler organ reproduksi. Jadi pematangan gonad itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan salah satunya. Nah, faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi itu adalah fotoperiod, di mana fotoperiod itu teknik yang dapat dilakukan untuk menjamin kelangsungan proses pematangan gonad. Sorry, kan tadi ada faktor lingkungannya. Nah, tekniknya apa nih yang dapat dilakukan? Karena kan faktor itu dapat bersifat positif, dapat bersifat negatif. Nah, kalau dia bersifat negatif, kita itu bisa rekayasa si kondisi lingkungan tersebut. Terus, fotoperiod itu memiliki hubungan berat dengan proses ovulasi pada beberapa jenis ikan teleostei atau ikan pada umumnya yang kita temui. Terus fotoperiod ini berpengaruh pada ritme endogen, di mana pemijahan yang terjadi pada suatu populasi dapat terjadi dalam waktu yang sama pada setiap tahunnya akibat dipicu adanya ritme endogen. Terus ini juga bahas gonad yang telah matang memiliki suatu tingkatan. Nah, tingkatan tersebut dinamakan TKG. TKG ini umumnya
ada range-nya dari 1 sampai 4. Cuman ada beberapa organisme akuatik itu dia itu sampai TKG 5. Biasanya untuk yang umumnya pada TKG 4 itu telur itu atau sperma sudah keluar. Nah, nanti itu biasanya ada yang balik lagi ke TKG 2, jadi nggak langsung ke TKG awal lagi gitu. Terus ini ada GSI dan HSI. Jadi itu jadi pada materi ini ikan yang akan memijah akan mengalami kenaikan bobot gonad maksimal dan kemudian akan menurun secara cepat pada saat proses pemijahan berlangsung hingga berakhir. Turunan yang terdapat pada gonad akan semakin besar seiring dengan tingkat kematangan gonad yang terus meningkat. Jadi pada materi itu ada dua perhitungan, yaitu GSI dan ASI. Caranya itu hitung presentasi lebih tepatnya. Kalau GSI itu WG itu bobot gonad dibagi bobot tubuh ikan dalam satuan gram dua-duanya terus dikali 100%. Nanti didapat hasilnya. Kalau HSI sama bedanya, kalau di GSI itu pakai gonad, HSI itu pakai bobot hati. Terus diameter telur dan fekunditas. Jadi telur sangat erat dengan ukuran diameter serta fekunditasnya. Diameter rata-rata telur dan pola distribusi ukuran telur yang mengembang merupakan ciri-ciri gonad ikan yang akan mengalami pemanutangan. Jadi pada dasarnya fekunditas merupakan semua telur yang akan dikeluarkan pada waktu pemijahan. Nah, fekunditas ini dapat kita ketahui melalui 4 metode. Di antara itu metode jumlah, volumetrik, gravimetrik, sama von Baer. Terus kalau kita udah tahu metode pengukurannya, cara ukur gimana? Cara ukur itu pakai rumus. Rumusnya itu ada ini. Fekunditas sama dengan bobot guna total dikali bobot guna contoh. Terus nanti itu, oh bukan dikali, sorry, dibagi. Nanti dikali jumlah telur contoh. Seperti itu. Terus induksi hormon dan hipofisia. Jadi pada dasarnya materi ini hormon reproduksi pada ikan dikendalikan oleh hormon gonadotropin. Jadi hormon gonadotropin dikendalikan oleh gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Nah, GnRH ini juga nanti mengendalikan proses pembuatan si FSH sama si LH. FSH apa? FSH itu follicle stimulating hormone, kalau LH itu luteinizing hormone. Nah, dari proses tersebut biasanya kan ada induksi hormon. Induksi hormon itu kira-kira pakai apa aja? Ini ada banyak. Contohnya ada PMSG atau pregnant male serum gonadotropin, ada 17 alpha testosteron, ada 17 beta estradiol, AODF, ada juga Ovaprim. Selanjutnya adalah rekayasa kelamin. Jadi di rekayasa kelamin ini umumnya itu dikenal sebagai seks reversal, di mana rekayasa kelamin ini merupakan pengarahan kelamin sesuai yang diinginkan, baik itu dari jantan ke betina maupun dari betina ke jantan. Jadi seks reversal ini nggak hanya terjadi akibat bantuan manusia, umumnya itu di alam juga dapat terjadi secara alamiah. Contohnya itu kalau dengan bantuan manusia itu ada dua. Dari jantan ke betina itu contohnya itu ada ikan mas. Biasanya kenapa dia pengen yang betina? Karena untuk betina itu bobotnya lebih besar dibandingkan dengan jantan. Jadi harga jualnya lebih tinggi, bukan harga jual lebih tinggi. Jadi jumlah yang akan dijual itu lebih sedikit dibandingkan ketika kita pakai ikan jantan. Terus yang kedua itu ada dari betina ke jantan. Ini tuh ada ikan cupang. Kenapa? Karena pada dasarnya ikan cupang yang jantan itu memiliki warna dan bentuk yang menarik, jadi diminati oleh pasar. Sedangkan yang betina itu lebih pucat jatuhnya. Terus kalau yang alamiahnya itu bisa di ikan Nemo. Ikan Nemo ini bisa dari jantan ke betina ataupun dari betina ke jantan. Faktornya itu ketika populasi jantan dalam suatu koloni itu sedikit, maka dari yang betina itu akan kelaminnya berubah menjadi betina. Kalau misalnya betinanya sedikit, maka dari yang jantan itu akan berubah kelamin menjadi betina. Seperti itu kurang lebih. Terus kira-kira kalau misalnya rekayasa buatan, apa saja hormon yang dapat membantu rekayasa tersebut? Ini ada banyak. Salah satu contohnya itu hormon alpha metiltestosteron, terus juga ada penghambat aromatase atau aromatase inhibitor, ada propolis sama akrilavin. Ada materi biosai. Biosai itu intinya metode menggunakan bahan-bahan hidup untuk mendeteksi zat dan menentukan potensi toksisitas bahan kimia yang terkontaminasi. Nah, teknologi ini umumnya digunakan untuk menyaring bahan kimia yang berpotensi berbahaya
di tanah yang terkontaminasi, terus juga di air minum, air limbah, makanan, dan bahan-bahan lainnya. Ada preservasi gonad. Preservasi gonad itu, atau misal preservasi secara umum, itu diartikan sebagai pengawetan. Nah, gonad itu kan merupakan organ yang menghasilkan sel gamet, baik itu gonad jantan yang menghasilkan sel sperma ataupun gonad betina yang menghasilkan sel telur. Nah, untuk jantan itu ada teknologi preservasinya, namanya itu kriopreservasi atau pengawetan kriogenik. Ini tuh merupakan proses pertahanan organel atau mempertahankan organel, sel, jaringan, matriks ekstraseluler, organ, ataupun struktur biologis lainnya yang rentan terhadap kerusakan akibat kinetika kimia yang tak teratur dengan cara pendidingan sampai suhu yang sangat rendah. Umumnya itu digunakan pada jantan ataupun sperma jantan. Terus sekian pemaparan materinya, ini ada beberapa daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.